Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi yang keempat yang berjudul tanaman belum menghasilkan atau disebut TBM. Tanaman belum menghasilkan adalah istilah yang sering digunakan dalam bidang agrikultur, khususnya dalam perkebunan, untuk merujuk pada tanaman yang belum memasuki fase produksi atau belum memberikan hasil panen. TBM biasanya mencakup periode awal pertumbuhan tanaman hingga mencapai usia atau kondisi tertentu di mana tanaman mulai menghasilkan buah, biji, atau hasil lainnya yang dapat dipanen. Contohnya, pada perkebunan kelapa sawit atau karet. Ada periode TBM di mana pohon-pohon masih dalam masa pertumbuhan dan belum menghasilkan buah yang siap dipanen. Periode TBM ini bervariasi tergantung pada jenis tanaman dan kondisi pertumbuhannya. Pemeliharaan tanaman muda pada fase tanaman belum menghasilkan sangat penting untuk memastikan tanaman tumbuh dengan baik dan siap memasuki fase produktif. Pemeliharaan yang tepat selama fase ini akan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil saat tanaman mulai menghasilkan. Berikut adalah beberapa langkah pemeliharaan yang biasanya dilakukan pada tanaman muda TBM. Yang pertama yaitu penyiangan gulma. Gulma dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dengan menyerap nutrisi air dan sinar matahari. Oleh karena itu, penyiangan secara rutin sangat penting untuk menjaga area sekitar tanaman tetap bersih. Yang kedua yaitu pemupukan. Tanaman muda memerlukan nutrisi tambahan agar dapat tumbuh secara optimal. Pemupukan yang sesuai dengan kebutuhan jenis tanaman dan kondisi tanah sangat penting. Biasanya pupuk yang digunakan adalah pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium, serta pupuk organik. Selanjutnya yaitu pengairan. Ketersediaan air yang cukup sangat penting, terutama di musim kemarau. Sistem irigasi yang baik dapat membantu memastikan bahwa tanaman mendapatkan air yang cukup untuk pertumbuhan yang optimal. Selanjutnya yaitu pemangkasan. Ada beberapa jenis tanaman, pemangkasan perlu untuk membentuk tajuk pohon agar tidak terlalu rimbun, memperbaiki sirkulasi udara, dan mengurangi serangan hama dan penyakit. Selanjutnya yaitu pengendalian hama dan penyakit. Tanaman muda seringkali rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Pemantauan secara berkala dan tindakan pencegahan seperti penyemprotan insektisida dan fungisida bisa dilakukan jika diperlukan. Selanjutnya yaitu pengendalian erosi. Tanah yang tidak stabil bisa menyebabkan erosi, terutama di daerah dengan kemiringan. Membuat terasering atau menanam tanaman penutup tanah dapat membantu mengurangi resiko erosi. Selanjutnya yaitu pemeliharaan drainase. Sistem drainase yang baik harus dipastikan agar tanaman tidak terendam air terlalu lama yang dapat menyebabkan pembusukan akar. Dengan melakukan pemeliharaan yang tepat selama fase TBM, diharapkan tanaman bisa tumbuh sehat dan produktif begitu memasuki fase tanaman menghasilkan. Pemupukan pada tanaman yang berada dalam fase tanaman belum menghasilkan merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan pertumbuhan yang optimal sebelum tanaman mulai memasuki fase produktif. Pemupukan yang baik akan membantu tanaman memperoleh nutrisi yang diperlukan, terutama pada masa awal pertumbuhannya. Berikut adalah panduan umum untuk pemupukan TBM. Yang pertama yaitu jenis pupuk. Pada fase TBM,
tanaman membutuhkan beberapa unsur hara makro dan mikro yang penting untuk pertumbuhan vegetatifnya. Jenis pupuk yang biasa digunakan meliputi pupuk nitrogen, yaitu untuk merangsang pertumbuhan daun dan batang. Pupuk fosfor penting untuk perkembangan akar dan sistem perakaran yang kuat. Pupuk kalium untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan membantu pembentukan bunga dan buah. Pupuk organik, kompos, atau pupuk kandang dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air, serta menambah unsur hara. Yang kedua yaitu tahapan pemupukan. Tahap awal yaitu 1-2 tahun. Pada masa ini, pemupukan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan akar, batang, dan daun. Pupuk nitrogen sering diberikan lebih banyak pada fase ini untuk merangsang pertumbuhan vegetatif. Tahap pertengahan 3-4 tahun, pada tahap ini pemberian pupuk difokuskan untuk mempersiapkan tanaman memasuki fase reproduksi. Unsur kalium dan fosfor diberikan lebih banyak untuk memperkuat akar dan persiapan pembentukan buah. Selanjutnya yaitu metode pemupukan. Pemupukan dengan ditabur. Pupuk bisa ditaburkan secara merata di sekitar pangkal tanaman pada jarak tertentu sesuai umur tanaman. Jarak yang lebih jauh diharapkan dapat merangsang perkembangan akar lebih luas. Pemupukan dengan dibenamkan. Pada beberapa tanaman, pupuk dapat dibenamkan ke dalam tanah untuk memastikan nutrisi lebih dekat dengan sistem akar. Pemupukan cair. Kadang-kadang pupuk cair bisa disemprotkan langsung ke daun untuk penyerapan cepat, terutama pada saat kondisi tertentu seperti kekurangan nutrisi tertentu. Selanjutnya yaitu frekuensi pemupukan. Pemupukan biasanya dilakukan 2-4 kali per tahun, tergantung pada jenis tanaman, kondisi tanah, dan iklim setempat. Pada tanaman tahunan seperti kelapa sawit atau karet, pemupukan bisa dilakukan 2-3 kali setahun selama fase TBM. Selanjutnya yaitu takaran pupuk. Takaran pupuk disesuaikan dengan umur tanaman dan jenis tanah. Sebagai contoh, tahun pertama dan kedua, pupuk nitrogen mungkin diberikan lebih banyak, misalnya 200-300 gram per pohon per tahun. Tahun ketiga dan seterusnya, pemberian pupuk fosfor dan kalium ditingkatkan, sementara nitrogen mungkin sedikit dikurangi. Selanjutnya yaitu pupuk tambahan. Selain unsur hara makro, pemberian unsur mikro seperti magnesium, kalsium, dan sulfur juga diperlukan dalam jumlah kecil, namun penting untuk pertumbuhan yang sehat. Pemupukan TBM yang tepat akan membantu memastikan tanaman tumbuh kuat dan siap untuk fase reproduksi yang maksimal. Pengendalian hama pada tanaman dalam fase tanaman belum menghasilkan sangat penting karena tanaman muda lebih rentan terhadap serangan hama yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan menyebabkan kematian tanaman. Pengendalian yang efektif memerlukan pendekatan yang terintegrasi mencakup metode pencegahan, pengendalian mekanis, biologis, dan kimiawi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pengendalian hama pada fase TBM. Yang pertama, pemantauan dan identifikasi hama. Langkah pertama dalam pengendalian hama adalah melakukan pemantauan secara berkala untuk mendeteksi adanya serangan hama sejak dini. Identifikasi jenis hama yang menyerang sangat penting agar tindakan pengendalian yang dilakukan tepat sasaran. Beberapa hama umum pada tanaman muda atau TBM meliputi ulat daun, yaitu menyerang daun muda dan menghambat fotosintesis. Penggerek batang, yaitu membuat lubang pada batang dan mengganggu aliran nutrisi. Kutu daun, yaitu menyerap getah dari daun dan tunas muda. Tikus dan serangga tanah, yaitu merusak akar atau batang tanaman muda.
Selanjutnya, pengendalian mekanis. Sanitasi kebun. Menjaga kebersihan lahan dari gulma dan sisa-sisa tanaman yang dapat menjadi tempat berkembang biak hama. Penangkapan manual. Pada serangan hama tertentu seperti ulat daun, hama bisa ditangkap secara manual untuk tanaman dalam skala kecil. Pemasangan perangkap. Pemasangan perangkap cahaya, perangkap lengket, atau jebakan tikus dapat membantu mengurangi populasi hama secara signifikan. Selanjutnya yaitu pengendalian biologis. Musuh alami, yaitu memanfaatkan musuh alami hama seperti predator, parasitoid, atau patogen alami, misalnya jamur entomopatogen. Contohnya, memanfaatkan kumbang ladybug untuk mengendalikan kutu daun atau menggunakan trichoderma untuk mengendalikan patogen jamur tanah. Tanaman pengusir hama. Menanam tanaman penolak hama di sekitar tanaman muda, misalnya tanaman serai wangi atau tagetes yang dapat mengusir serangga tertentu. Selanjutnya, pengendalian kimiawi. Penggunaan pestisida kimia biasanya menjadi opsi terakhir. Dilakukan ketika serangan hama sudah dalam tahap serius dan tidak bisa dikendalikan dengan metode lain. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pilih pestisida yang tepat. Pestisida harus dipilih sesuai dengan jenis hama yang menyerang. Gunakan pestisida yang selektif dan ramah lingkungan. Dosis yang tepat. Penggunaan pestisida harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan untuk menghindari kerusakan tanaman dan pencemaran lingkungan. Rotasi pestisida. Untuk menghindari resistensi hama, pestisida harus digunakan secara bergantian atau rotasi dengan bahan aktif yang berbeda. Selanjutnya yaitu pengelolaan habitat. Mengatur kondisi lingkungan di sekitar tanaman TBM dapat membantu mengurangi populasi hama. Beberapa langkah yang bisa dilakukan meliputi menjaga kelembaban tanah. Hama tertentu lebih menyukai kondisi tanah yang terlalu lembab atau kering, sehingga menjaga kelembaban yang tepat dapat membantu mencegah serangan hama tanah. Penanaman tanaman pelindung. Tanaman pelindung atau tanaman penutup tanah dapat membantu mengurangi tekanan hama pada tanaman. Selanjutnya, pengendalian terpadu atau Integrated Pest Management atau juga disebut IPM. IPM adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai metode pengendalian hama secara seimbang dan ramah lingkungan. Langkah-langkah dalam IPM meliputi penggunaan pestisida hanya ketika diperlukan, penggunaan metode biologis dan mekanis sebagai pilihan utama, pemantauan hama secara berkala dan preventif. Dengan pendekatan terpadu ini, hama dapat dikendalikan secara efektif tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan atau kesehatan tanaman. Persiapan sebelum pemindahan bibit. Yang pertama, bibit yang siap dipindahkan. Umur bibit. Bibit kelapa sawit yang siap dipindahkan umumnya berumur antara 10 sampai 14 bulan. Pada usia ini, bibit telah tumbuh dengan baik dan siap menghadapi kondisi lapangan. Tinggi bibit. Bibit harus memiliki tinggi antara 80 sampai 100 cm dengan minimal 15 sampai 20 helai daun yang terbuka sempurna. Kondisi batang dan akar. Batang bibit harus kokoh dan sehat dengan akar yang kuat, tidak terbelit di polybag. Bibit dengan akar yang terlalu panjang atau berbelit akan sulit dikembangkan setelah dipindahkan ke lapangan. Pastikan akar tersebar baik dan di dalam polybag. Bibit kelapa sawit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit di polybag dapat mengalami beberapa masalah serius setelah dipindahkan ke lapangan.
Berikut adalah beberapa akibatnya, yaitu pertumbuhan terhambat, akar yang terbelit di polybag tidak dapat berkembang dengan baik. Setelah ditanam di lapangan, akar yang terlipat atau melingkar tidak bisa menyebar secara optimal di dalam tanah, sehingga kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah akan terganggu. Ini dapat menyebabkan pertumbuhan bibit menjadi terhambat atau kerdil. Penyerapan air dan nutrisi menurun, akar yang sehat berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Jika akarnya terbelit, area penyerapan menjadi lebih terbatas, sehingga tanaman tidak mendapatkan nutrisi dan air yang cukup. Akibatnya, tanaman akan mengalami kekurangan nutrisi yang ditunjukkan dengan daun yang menguning, kerdil, atau bahkan layu. Stres tanaman. Bibit dengan akar yang terbelit lebih rentan mengalami stres saat ditanam di lapangan. Akar yang terbelit cenderung lebih lemah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi baru di lapangan. Stres ini bisa menyebabkan tanaman gagal beradaptasi, sehingga pertumbuhannya terganggu dan bibit bisa mati dalam jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan bibit dengan akar yang sehat. Kerusakan akar. Saat polybag dibuka, akar yang terbelit seringkali rentan rusak. Kerusakan akar saat pemindahan mengurangi kemampuan tanaman untuk bertahan di lingkungan baru dan memperlambat proses adaptasi. Akar yang rusak juga lebih rentan terhadap infeksi penyakit yang bisa memicu masalah kesehatan tanaman lebih lanjut. Kegagalan pertumbuhan jangka panjang. Akar yang tidak berkembang dengan baik pada tahap awal akan berdampak pada pertumbuhan jangka panjang. Tanaman kelapa sawit dengan akar yang terbelit mungkin tidak pernah mencapai potensi penuh dalam hal ukuran, produksi buah, dan umur ekonomisnya. Hal ini menyebabkan tanaman kurang produktif dan berpotensi tidak mampu memberikan hasil yang optimal. Kesehatan bibit. Bibit yang siap dipindahkan harus bebas dari penyakit dan serangan hama. Bibit yang terinfeksi akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lapangan dan dapat menghambat produktivitas jangka panjang. Selanjutnya, persiapan lahan. Pembersihan lahan. Lahan harus dibersihkan dari gulma, semak belukar, serta sisa tanaman sebelumnya yang dapat menghambat pertumbuhan bibit. Gulma yang bersaing dengan bibit dalam mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya matahari. Pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara pembajakan atau pencangkulan sedalam 30-40 cm. Ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan sirkulasi udara serta penyerapan air oleh akar tanaman. Pengapuran. Apabila pH tanah terlalu rendah atau kurang dari 4,5, tanah perlu dikapur menggunakan dolomit untuk menetralkan keasaman tanah. Tanah dengan pH ideal 4,5-5,5 akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit secara optimal. Pembuatan lubang tanam. Lubang tanam harus memiliki ukuran 60 x 60 x 60 cm. Lubang disiapkan 2 minggu sebelum pemindahan agar tanah memiliki sirkulasi udara yang cukup. Penggumburan tanah di sekitar lubang juga penting untuk mendukung perkembangan akar. Jarak tanam. Jarak tanam yang direkomendasikan adalah 8 meter antara tanaman dengan pola segitiga sama sisi. Jarak ini akan memastikan setiap pohon memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh tanpa bersaing untuk mendapatkan cahaya, air, dan unsur hara. Selanjutnya yaitu kebutuhan unsur hara tanah. Sebelum pemindahan bibit, pastikan tanah mengandung unsur hara yang cukup, baik makro ataupun mikro. Unsur hara ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan awal bibit setelah ditanam di lapangan. Unsur hara mikro yaitu nitrogen, penting untuk pertumbuhan daun dan batang serta proses fotosintesis. Fosfor,
mendukung perkembangan akar dan metabolisme energi. Kalium meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Magnesium berperan penting dalam pembentukan klorofil untuk fotosintesis. Kalsium memperkuat dinding sel dan mengatur pembelahan sel. Unsur hara mikro, yaitu besi, mendukung pembentukan klorofil dan proses respirasi tanaman. Mangan penting dalam proses fotosintesis dan metabolisme nitrogen. Seng atau Zn yaitu membantu sintesis hormon yang mendukung pertumbuhan tanaman. Tahapan pemindahan bibit. Yang pertama, pengangkutan bibit. Sebelum pengangkutan, bibit disiram untuk menjaga kelembaban tanah di dalam polybag. Hal ini penting untuk mengurangi stres pada tanaman selama pengangkutan. Bibit diangkut menggunakan kendaraan tertutup atau terlindung dari sinar matahari langsung untuk mencegah stres panas. Pastikan bibit disusun secara vertikal dalam polybag dan tidak sobek selama pengangkutan. Apabila bibit tidak langsung ditanam, letakkan bibit di tempat yang teduh dan terlindung dari angin untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu penanaman di lapangan. Polybag harus dirobek dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Pemotongan dilakukan di bagian bawah dan samping polybag sehingga akar dapat ditarik keluar dengan aman. Bibit harus ditempatkan di tengah lubang dengan posisi tegak lurus. Akar harus disebar dengan baik dan tidak terlipat di dalam tanah. Bagian leher akar harus berada tepat di permukaan tanah. Setelah bibit ditempatkan, lubang ditutup kembali dengan tanah gembur hingga penuh. Tanah kemudian dipadatkan secara perlahan untuk memastikan akar terbenam dengan baik, namun tetap mendapatkan sirkulasi udara. Setelah penanaman, bibit harus segera disiram dengan air untuk memastikan kelembaban tanah dan mengurangi resiko stres pada tanaman. Perawatan setelah penanaman tahap TBM. Yang pertama, pemupukan. Pemupukan dilakukan setiap 3-4 bulan sekali. Pupuk yang digunakan dapat berupa NPK, urea, dolomit, atau pupuk organik. Pada tahun pertama, dosis pemupukan lebih rendah dan meningkat seiring bertambahnya usia tanaman. Pemupukan awal difokuskan pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Tahun pertama, fokus pemupukan adalah untuk mendukung pertumbuhan awal bibit, khususnya pertumbuhan akar dan daun. Dosis pemupukan pada tahun pertama relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun berikutnya, karena bibit masih dalam tahap adaptasi dan pertumbuhan awal. Pemupukan dilakukan setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun. Berikut akan saya paparkan dosis pupuk yang direkomendasikan untuk setiap kali pemupukan pada TBM tahap 1, yaitu NPK 15:15:15 atau 300 gram per pohon, urea 150 gram per pohon, dolomit 100 gram per pohon, pupuk organik 2-5 kg per pohon, bisa berupa kompos atau pupuk kandang, tergantung kebutuhan dan kondisi tanah. Pemupukan pertama setelah bibit dipindahkan ke lapangan sekitar 1 bulan setelah penanaman. Pemupukan kedua 3 bulan setelah pemupukan pertama. Pemupukan ketiga 6 bulan setelah pemupukan pertama. Pemupukan keempat 9 bulan setelah pemupukan pertama. Tahun kedua TBM yaitu dosis pemupukan mulai ditingkatkan karena tanaman sudah mulai tumbuh lebih besar dan memerlukan lebih banyak nutrisi. Fokus pemupukan tetap pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar.
Namun, kalium juga mulai ditingkatkan untuk memperkuat batang. Pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali, 3 kali dalam setahun. Dosisnya yaitu NPK 15:15:15 atau 400 gram per pohon. Urea 200 gram per pohon. Dolomit 150 gram per pohon. Kalium 100 gram per pohon. Pupuk organik 5-8 kg per pohon, tergantung kondisi tanah. Pemupukan pertama 12 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Pemupukan kedua 16 bulan setelah pemindahan bibit. Pemupukan ketiga 20 bulan setelah pemindahan bibit. Selanjutnya yaitu tahun ketiga TBM pada tahap ketiga. Dosis pemupukan kembali ditingkatkan karena tanaman mulai mendekati fase tanaman menghasilkan. Fokus utama pemupukan pada tahun ini adalah memperkuat batang dan akar serta memastikan tanaman siap untuk mulai berbuah. Frekuensi pemupukannya itu dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun. Dosisnya yaitu NPK 15-15-15, 500 gram per pohon. Urea 250 gram per pohon. Dolomit 200 gram per pohon. Kalium 150 gram per pohon. Pupuk organik 8-10 kg per pohon tergantung kondisi tanah. Pemupukan pertama 24 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Pemupukan kedua 28 bulan setelah pemindahan bibit. Pemupukan ketiga dilakukan 32 bulan setelah pemindahan bibit. Poin tambahan untuk pemupukan yaitu nitrogen penting untuk membentuk daun dan batang. Nitrogen diberikan lebih banyak pada fase awal atau tahun pertama untuk mendukung pertumbuhan vegetatif. Fosfor dibutuhkan untuk perkembangan akar yang sehat. Fosfor penting sejak awal penanaman. Kalium untuk meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan serangan penyakit, serta membantu pengaturan air dalam tanah. Kalium ditingkatkan pada tahun kedua dan ketiga untuk memperkuat batang. Dolomit berfungsi sebagai sumber magnesium untuk fotosintesis dan meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk organik ditambahkan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah, yang membantu penyerapan pupuk kimia dan mempertahankan kelembapan tanah. Selanjutnya yaitu pengendalian gulma. Gulma dapat menghambat pertumbuhan kelapa sawit karena bersaing untuk mendapatkan nutrisi air dan cahaya. Oleh karena itu, pengendalian gulma sangat penting dan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan herbisida yang aman. Jenis-jenis gulma yang umum pada tahap TBM yaitu gulma berdaun lebar. Gulma berdaun lebar umumnya tumbuh subur di lahan yang terbuka dan memiliki banyak cahaya. Jenis gulma ini cepat tumbuh dan memiliki kemampuan kompetitif yang tinggi dalam mengambil nutrisi dari tanah. Beberapa jenis yang sering ditemukan di kebun kelapa sawit yaitu Ageratum conizoides atau bebadotan. Gulma ini dikenal karena pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya bersaing untuk mendapatkan air dan nutrisi. Borreria alata atau herba pahit memiliki daun berbentuk oval dan cepat menyebar di lahan terbuka. Micania micrantha yaitu selaput tunggul. Tumbuhan merambat yang dapat menutupi tanaman utama dan menghalangi cahaya matahari. Bidon pilosa atau ketul. Gulma ini memiliki batang yang kokoh dengan daun lebar dan sering tumbuh di antara barisan tanaman kelapa sawit. Gulma berdaun sempit atau grasses. Gulma berdaun sempit biasanya terdiri dari spesies rumput-rumputan yang tumbuh dengan cepat dan memiliki sistem perakaran yang kuat.
Mereka sangat kompetitif dalam hal pengambilan air dan nutrisi. Jenis-jenis gulma berdaun sempit yang sering ditemukan adalah Imperata cylindrica atau alang-alang. Salah satu gulma paling berbahaya yang sering tumbuh di lahan kelapa sawit, alang-alang memiliki sistem perakaran yang dalam dan menyebar luas. Selanjutnya yaitu rumput teki. Gulma berakar kuat dan menjalar, tumbuh cepat dan sulit dihilangkan. Selanjutnya rumput belulang. Gulma ini tumbuh dengan cepat di lahan terbuka dan kering, serta mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Selanjutnya gulma tipe pakis. Gulma jenis pakis tumbuh di lahan yang lembab dan teduh. Mereka biasanya tumbuh di bawah naungan kelapa sawit atau di daerah yang cenderung basah. Jenis-jenis gulma pakis yang umum ditemukan di kelapa sawit yaitu pakis paku. Gulma ini tumbuh di area yang lembab dan dapat menyebar luas jika tidak dikendalikan. Pakis merambat yang sering ditemukan di daerah yang tergenang air atau tanah yang lembab. Selanjutnya gulma tipe teki-tekian. Memiliki daun yang kaku dan tajam serta akar yang kuat. Mereka dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, terutama di lahan basah atau tergenang. Jenis-jenis yang sering dijumpai adalah teki liar. Salah satu gulma yang paling sulit dikendalikan karena akarnya yang sangat dalam dan mudah tumbuh kembali. Selanjutnya teki kuning. Gulma ini memiliki perakaran yang kuat dan tumbuh di area yang memiliki drainase buruk. Gulma merambat. Gulma ini cenderung menyebar dengan cepat di atas tanaman kelapa sawit, sehingga menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman. Beberapa jenis gulma menghambat yang sering ditemui adalah selaput tunggul. Tumbuhan merambat ini dapat menutupi tajuk pohon kelapa sawit dan mengurangi penetrasi cahaya. Selanjutnya itu ada markisa liar. Gulma merambat ini memiliki daun berumbai dan seringkali menutupi tanaman utama. Dampak negatif pada gulma tahap TBM yaitu bersaing untuk nutrisi dan air. Gulma bersaing langsung dengan tanaman kelapa sawit untuk mendapatkan nutrisi dari tanah dan air. Jika gulma dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan, hal ini dapat menyebabkan kelapa sawit kekurangan nutrisi penting sehingga pertumbuhannya terganggu. Mengurangi penetrasi cahaya matahari. Gulma jenis merambat seperti Micania micrantha dapat menutupi daun tanaman kelapa sawit dan menghalangi sinar matahari. Ini dapat mengganggu proses fotosintesis yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Menjadi inang bagi hama dan penyakit. Beberapa gulma dapat menjadi inang bagi hama atau penyakit yang dapat menyebar ke tanaman kelapa sawit. Misalnya, gulma berdaun lebar dapat menarik hama seperti ulat atau kumbang yang juga menyerang kelapa sawit. Menghambat akses perawatan. Gulma yang tumbuh lebat akan menyulitkan akses petani untuk melakukan perawatan seperti pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan daun. Hal ini mengakibatkan perawatan yang tidak optimal bagi tanaman kelapa sawit. Selanjutnya itu pengendalian gulma pada tahap TBM. Pengendalian gulma sangat penting pada tahap TBM untuk memastikan pertumbuhan tanaman kelapa sawit tidak terganggu. Beberapa metode pengendalian gulma yang efektif adalah secara manual atau penyiangan. Penyiangan adalah metode yang umum dilakukan, terutama untuk gulma yang tumbuh di sekitar pangkal tanaman. Proses ini dilakukan dengan mencabut gulma menggunakan tangan atau alat sederhana. Penyiangan manual efektif untuk gulma berdaun lebar dan sedges, namun memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak dan waktu yang lama. Selanjutnya penggunaan herbisida. Herbisida pratumbuh. Herbisida jenis ini diaplikasikan sebelum gulma mulai tumbuh.
Mereka bekerja dengan mencegah perkecambahan atau pertumbuhan bibit gulma. Herbisida pratumbuh cocok untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan berdaun sempit pada tahap awal pertumbuhan. Herbisida pasca tumbuh. Herbisida pasca tumbuh diaplikasikan langsung pada gulma yang sudah tumbuh. Jenis herbisida ini bekerja dengan meresap melalui daun dan menghentikan pertumbuhan gulma. Contoh herbisida pasca tumbuh termasuk herbisida selektif dan non-selektif, tergantung pada jenis gulma yang akan dikendalikan. Pengendalian dengan mulsa. Penggunaan mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh dapat membantu menekan pertumbuhan gulma. Mulsa menjaga kelembapan tanah, mengurangi erosi, dan menekan pertumbuhan gulma di sekitar tanaman. Pengendalian secara biologis yaitu menggunakan agen hayati seperti serangga pemangsa atau patogen alami untuk mengurangi populasi gulma. Ini merupakan metode yang ramah lingkungan, namun memerlukan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara gulma dan agen biologis yang digunakan. Selanjutnya yaitu pengairan. Selama masa TBM, kelapa sawit membutuhkan pasokan air yang cukup, terutama pada musim kemarau. Jika lahan memiliki keterbatasan air, irigasi tambahan atau penyiraman manual bisa dilakukan. Tanaman muda sangat rentan terhadap kekeringan, sehingga perawatan pengairan harus diperhatikan. Selanjutnya pemangkasan daun. Daun-daun yang kering, rusak, atau terkena penyakit harus dipangkas secara berkala. Pemangkasan membantu meningkatkan sirkulasi udara dan penetrasi cahaya, yang penting untuk pertumbuhan tanaman dan mencegah kelembaban berlebih yang dapat memicu penyakit. Selanjutnya pengendalian hama dan penyakit. Jenis hama pada tahap TBM yaitu ulat pemakan daun. Ulat merupakan hama yang sering menyerang daun kelapa sawit pada tahap TBM. Mereka memakan daun, mengganggu proses fotosintesis, dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Jenis ulatnya yaitu ulat api, Mahasena corbeti, Darnatrima, ulat bulu, dan lainnya. Gejala serangan, daun yang terserang akan terlihat bolong-bolong, berubah warna menjadi coklat, atau bahkan mengering. Dalam serangan berat, ulat dapat memakan seluruh daun sehingga tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis. Cara pengendaliannya yaitu pemantauan rutin. Dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi ulat sejak dini. Selanjutnya itu pengendalian biologis, yaitu menggunakan musuh alami ulat seperti parasitoid dan predator, misalnya Telenomus untuk telur ulat. Sedangkan pengendalian secara kimia yaitu jika serangan ulat parah, insektisida seperti deltamethrin atau chlorpyrifos dapat digunakan. Kumbang tanduk adalah hama yang sering menyerang kelapa sawit muda. Kumbang dewasa menggali lubang pada bagian pucuk tanaman untuk bertelur, yang mengakibatkan kerusakan mekanis pada jaringan tanaman. Gejala serangan kumbang tanduk menggali lubang di pucuk kelapa sawit, menyebabkan daun menjadi rusak, tidak sempurna, dan pada kasus berat tanaman dapat mati. Cara pengendaliannya yaitu menggunakan pengendalian biologis. Penggunaan virus Orites sebagai agen biologis untuk menginfeksi dan membunuh kumbang tanduk. Pemangkasan dan sanitasi. Membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi atau mati untuk mencegah perkembangan kumbang di area sekitarnya. Pengendalian kimia. Aplikasi insektisida sistemik pada area yang diserang untuk membunuh kumbang yang masih hidup di dalam tanah. Rayap, menyerang akar dan batang kelapa sawit muda. Mereka memakan jaringan tanaman dari dalam, menyebabkan tanaman layu dan akhirnya mati jika tidak segera diatasi. Gejala serangannya yaitu tanaman terlihat layu meskipun kondisi lingkungan baik.
Jika tanaman dicabut, akar terlihat rusak dan bagian dalam batang berlubang. Cara pengendaliannya yaitu pemantauan rutin. Memeriksa gejala awal serangan rayap, terutama di area yang dekat dengan sisa-sisa kayu atau tanaman mati. Sedangkan dengan pengendalian kimia, yaitu menggunakan insektisida sistematik yang disuntikkan ke tanah di sekitar tanaman untuk membunuh rayap di bawah permukaan. Tikus adalah hama yang merusak akar dan batang tanaman kelapa sawit. Mereka mengunyah akar dan batang, menyebabkan tanaman menjadi tidak stabil dan mudah roboh. Gejalanya yaitu tanaman muda akan terlihat goyah atau mudah roboh. Pada pemeriksaan lebih lanjut, akar atau batang bagian bawah terlihat terpotong atau terkikis. Cara pengendaliannya yaitu menggunakan pengendalian fisik, pemasangan perangkap tikus di area perkebunan. Sedangkan menggunakan pengendalian biologis yaitu penggunaan burung hantu sebagai predator alami tikus. Selanjutnya pengendalian kimia, penggunaan rodentisida di sekitar area serangan. Belalang memakan daun-daun kelapa sawit, terutama di area yang terbuka. Serangan belalang dapat mengurangi jumlah produktif, mengganggu proses fotosintesis, dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Gejalanya yaitu daun-daun yang dimakan terlihat robek atau berlubang. Dalam serangan berat, hampir seluruh daun dapat hilang. Cara pengendaliannya yaitu pemantauan rutin terhadap populasi belalang di area terbuka atau lapangan. Sedangkan cara pengendalian kimia yaitu menggunakan insektisida kontak untuk membunuh belalang. Jenis penyakit pada tahap TBM yaitu busuk pangkal batang atau biasa yang disebut Ganoderma boninensis. Busuk pangkal batang adalah salah satu penyakit yang paling mematikan pada kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur Ganoderma boninensis. Penyakit ini menyerang batang dan menyebabkan tanaman mati secara bertahap. Gejalanya yaitu daun kelapa sawit akan terlihat menguning dan layu, dimulai dari daun tua. Batang akan membusuk dari pangkalnya, dan jika diperiksa akan ditemukan pertumbuhan jamur pada batang bagian bawah. Bagian dalam batang menjadi lembek dan mudah hancur. Cara pencegahannya yaitu sanitasi kebun dengan membersihkan sisa tanaman yang mati atau terkena penyakit. Karena penyakit ini sering berkembang dari sisa tanaman yang membusuk. Penggunaan trichoderma atau jamur antagonis seperti trichoderma dapat digunakan untuk melawan pertumbuhan Ganoderma di tanah. Pemantauan rutin untuk tanaman yang terkena serangan harus segera diidentifikasi dan diisolasi agar penyakit tidak menyebar ke tanaman lain. Selanjutnya ada penyakit akar merah. Penyakit ini menyerang akar tanaman kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur Rigidoporus microporus. Penyakit ini menyebabkan kerusakan serius pada sistem perakaran, sehingga mengganggu penyerapan air dan nutrisi oleh tanaman. Gejala serangannya yaitu daun mulai menguning, terutama pada bagian bawah, dan tanaman menjadi layu. Akar yang terinfeksi akan tampak membusuk dan berlendir, disertai pertumbuhan miselium jamur berwarna merah. Cara pencegahannya yaitu dengan sanitasi kebun dengan menghilangkan akar yang terinfeksi dan meningkatkan drainase di sekitar tanaman. Penggunaan trichoderma yaitu penggunaan jamur antagonis trichoderma dapat membantu mencegah infeksi lebih lanjut. Untuk pengendalian kimia yaitu menggunakan fungisida yang sesuai pada tanah atau akar yang terinfeksi. Selanjutnya ada penyakit bercak daun. Penyakit bercak daun ini disebabkan oleh jamur Cercospora yang menyerang daun kelapa sawit muda.
Bercak daun dapat menyebabkan penurunan kemampuan fotosintesis tanaman. Gejalanya yaitu muncul bercak-bercak coklat atau hitam pada daun muda. Daun yang terinfeksi akan mati lebih cepat, mengurangi produktivitas tanaman. Cara pengendaliannya yaitu menggunakan fungisida dengan cara penyemprotan sistemik pada daun yang terinfeksi. Selanjutnya yaitu pemangkasan. Pemangkasan daun-daun yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit. Penyakit akar putih atau Rigidoporus lignosus. Penyakit ini menyerang akar dan disebabkan oleh jamur Rigidoporus lignosus. Penyakit ini menyebabkan pembusukan pada akar dan mengganggu penyerapan nutrisi oleh tanaman. Gejala serangannya yaitu daun menguning dan layu, terutama pada tanaman yang sudah dewasa. Bagian akar akan terlihat busuk dan berlendir, dengan miselium berwarna putih yang menutupi akar. Cara pengendaliannya yaitu dengan sanitasi kebun, menghilangkan tanaman yang terinfeksi, dan membersihkan area sekitar untuk mencegah penyebaran. Selanjutnya penggunaan Trichoderma. Aplikasi jamur Trichoderma sebagai agen biologis untuk melawan pertumbuhan jamur patogen. Selanjutnya yaitu dengan fungisida. Penggunaan fungisida sistemik pada tanaman yang terkena infeksi. Selanjutnya yaitu ada pemberian mulsa. Pemberian mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh di sekitar pangkal tanaman berguna untuk menjaga kelembapan tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, serta menambah bahan organik ke tanah setelah mulsa terurai. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi, yaitu pemantauan kesehatan tanaman. Tanaman harus dipantau secara berkala untuk memantau tinggi, jumlah daun, dan kesehatan batang. Bibit yang tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa bulan harus segera diganti atau direplanting. Evaluasi perawatan. Perawatan seperti pemupukan dan pengendalian gulma serta pengairan harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa bibit dapat mendapatkan nutrisi yang tepat dan bebas dari ancaman hama serta penyakit. Pengamatan pertumbuhan akar. Meskipun akar tidak terlihat, pertumbuhan akar bisa dipantau melalui tanda-tanda eksternal seperti kesehatan batang dan daun, serta respon tanaman terhadap pemupukan. Sekian materi yang sudah saya paparkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.